Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ke pengukuran sudut pada lingkaran. Nah, di sini ada macam-macam dari posisi titik sudut yang sisinya memotong busur dari suatu lingkaran. Ada yang di tengah, ada yang di kelilingnya, ada yang di dalamnya berpotongan ya, dan ada yang di luarnya. Nah, kemudian di sini ada definisi dari sudut keliling. Ini ya, inscribed angle itu sudut keliling. Sudut keliling adalah suatu sudut di mana titik sudutnya itu terletak pada lingkaran dan sisi-sisinya merupakan tembereng atau titik potong dari lingkaran tersebut. Contohnya di 12, 20. Ini titik sudutnya ada di lingkarannya dan sisinya kan ada sisi AB dan BC. Ini merupakan temberengnya ya, atau bisa juga kita katakan itu adalah titik potong lingkarannya. Sekarang perhatikan gambar 12.21. Di sini ada busur AC yang besarnya itu adalah 50 derajat ya. Kalian ingat bahwa besar busur itu sama dengan besar sudut pusatnya. Berarti ini 50 derajat. Nah, kemudian di sini ada OB yang merupakan jari-jari lingkaran dan OC itu juga jari-jari lingkaran. Berarti panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Tuh kan ya. Nah, di sini karena OB kongruen sama OC, maka OBC merupakan segitiga sama kaki, sehingga sudut-sudut di kakinya ini juga sama besar. Tuh kan ya. Nah, kita dulu punya teorema bahwa sudut luar dari salah satu sudut segitiga itu sama dengan penjumlahan dua sudut yang lainnya. Jadi 50 derajat itu sama dengan sudut OBC ditambah sudut OCB. Tuh. Nah, di sini padahal sudut OBC itu sama dengan sudut OCB. Misalkan saya namakan X, ini X ya. Di 50 derajat itu sama dengan X plus X. 50 derajat itu sama dengan 2X. X-nya berarti sama dengan 25 derajat. Ini merupakan setengahnya dari yang sudut busur tadi. Nah, akhirnya di sini kita punya teorema 12.8 tentang teorema sudut keliling ya, bahwa ukuran dari sudut keliling itu sama dengan setengah dari ukuran busur potongnya. Sudah kita buktikan tadi ya, bahwa besar sudut ABC yang dikeliling tadi itu sama dengan setengahnya dari AC atau X. Contoh 12.13, carilah nilai X dari gambar di bawah ini ya. Di sini diketahui besar busur AC yaitu 110. AB itu merupakan setengah lingkaran. Berarti besar sudutnya 180, sehingga besar busur BC 180 dikurangi 110 yaitu 70 ya. Sudah ketemu di sini BC-nya 70, maka sudut keliling BAC X ini sama dengan separuhnya 35 derajat gitu. Nah, ini di sini ada 110, sudut pusatnya 110. Sudut pusat itu sama dengan besar busur ya. Jadi kalau ini 110, ini juga otomatis 110. Karena besar busurnya 110, berarti sudut kelilingnya ini adalah 55. Yang ini sudut kelilingnya diketahui 25, besar busur AC-nya berapa? 50. Yang di sini, kalau kalian perhatikan sudut keliling dan besar busur itu atau sudut pusat itu ya menghadap ke arah yang sama. Jadi kalau yang ke sana ini ya sama-sama ini sama-sama yang sini, gitu kan ya. Nah, yang permasalahannya yang di D ini yang diketahui itu adalah A, O, B, yaitu yang sebelah sini. Sedangkan yang ditanyakan itu yang ke arah sana. Ini berlawanan arah yang ditanyakan.
sudah diberikan bahwa besar busur AB ini 70 derajat ya, sama dengan sudut pusatnya. Nah, berarti besar busur APB yang luar ini, yang besar, itu berapa? 360 dikurangi 70. Berarti 290. Nah, kalau sudah, kita sudah dapat. Ini merupakan sudut kelilingnya. Berapa itu besarnya? 290 dibagi 2. 290 dibagi 2 yaitu 145. Itu adalah nilai X-nya. Kemudian di sini ada teorema 12.9 tentang sudut dari suatu segi 4 dalam lingkaran ya. Jadi di teorema ini segi 4-nya ada di dalamnya lingkaran, atau dengan kata lain lingkarannya itu berada di luar segi 4-nya. Nah, kalau kalian punya segi 4 yang titik-titik sudutnya itu berada pada lingkaran ya. Seperti di sini gambar ini ada A, B, C, D, posisinya harus berada pada lingkaran tersebut ya, nempel di lingkarannya. Di situ kita punya besar sudut lawannya. Kalau A ditambah C itu 180, B ditambahkan D itu 180. Jadi yang berhadapan itu totalnya 180. Selanjutnya di teorema 12.10 di situ ada teorema yang berhubungan dengan sudut antara tembereng dan garis singgung. Di situ dikatakan bahwa ukuran suatu sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan tembereng ya, yang digambar dari titik singgungnya itu sama dengan setengah dari besar busur perpotongannya. Nah, misalkan di sini AB ini panjangnya X, maka sudut ABC ini itu sama dengan setengah X. Untuk pembuktiannya, kita gambar garis yang sejajar dengan garis singgungnya. Ini ya, AD ini ya. Nah, di sini kita punya sudut dalam berseberangannya, sudut 1 ini dan sudut 2. Dari sini, kalian tahu bahwa sudut 2 itu merupakan setengahnya dari DB. Ya, ini setengah dari ukurannya BD ini ya. Itu setengahnya. Karena ini setengahnya dan sudut dalam perseberangan itu sama besar, sudut 1 dan sudut 2 itu sama, berarti ini juga setengah ukurannya dari MBD. Nah, di sini busur BD ini panjangnya sama dengan busur AB. Kenapa? Karena AD dan BC itu sejajar. Berarti ini sama dengan setengah MAB. Sudah terbukti bahwa ternyata M sudut 1 ini sama dengan setengah dari busurnya. Contoh 12-17, carilah besar sudut dari 1 sampai 6. Diketahui MAC-nya yang ini. Nah, ini adalah 110 ya. Yang pertama sudut 1. Sudut 1 itu merupakan sudut antara tembereng AC dengan garis singgung DC ya. Ini berarti dia besarnya setengahnya 55. Kemudian yang sudut 2. Sudut 2 itu ini. Sudut 2 itu berada antara tembereng BC dengan garis singgung DC. Sehingga kita harus cari dulu besar busur BC itu berapa. Di sini ada setengah lingkaran, tadi sudah dapat 110, berarti BC itu besarnya 70, sehingga sudut 2 itu besarnya 35 derajat. Ini 35, ini 55. Nah, sekarang yang sudut 3. Sudut 3 itu kan yang ini. Sudut 3 ini merupakan sudut keliling. Sudut keliling dari busur BC. Nah, BC-nya tadi kan sudah diketahui 70, berarti sudut 3-nya ini besarnya adalah 35, separuhnya ya. Nah, sekarang yang sudut 4. Sudut 4 ini merupakan sudut pusat ya. Sudut pusat yang hadapnya itu sama dengan busur AC. Ini busur AC tadi ya. AC tadi besarnya 110, berarti sudut 4 itu besarnya juga 110. Sudah. Yang sudut 5.
Sudut 5 ini merupakan sudut keliling. Nih, keliling dari busur AC. Sudut kelilingnya dari busur AC kan. Busur AC besarnya 110, berarti sudut 5 itu besarnya adalah 55, separuhnya ya. Sudut 6 itu yang ini, dia juga sudut keliling. Sudut keliling dari busur AB yang besar ini. Nah, sudut AB ini besarnya kan 180 karena setengah lingkaran. Berarti sudut 6 itu besarnya 90. Selanjutnya kita akan masuk pengukuran sudut untuk titik sudut yang berada di dalam lingkaran ya. Di sini ada teorema 12.11. Dikatakan bahwa ukuran suatu sudut yang terbentuk oleh dua tembereng yang saling berpotongan di dalam lingkaran itu besarnya sama dengan setengah dari penjumlahan dua busur yang saling berpotongan. MAEC yang ini itu sama dengan setengahnya busurnya itu yang ini yang saling berpotongan ya, yang di depannya yaitu X ditambah dengan yang berlawanan yaitu yang Y ini, yang sebelah sini. Nah, untuk pembuktiannya sendiri tadi kan ini X, yang ini saya tuliskan Y ya. Kalian tahu bahwa sudut 1 itu merupakan sudut luar dari sudut yang ini dan ini. Maka besar sudut 1, M sudut 1 itu sama dengan besar sudut B A D ditambah besar sudut A D E. Gini. Nah, di sini MBAD itu sama dengan setengahnya Y karena dia merupakan sudut keliling ya, dan M sudut ADE itu sama dengan setengahnya yang X. Maka di sini saya punya, kalau setengahnya saya keluarkan, ini X plus Y, sudah terbukti. Contohnya di sini, ini X-nya berapa? X-nya itu berarti sama dengan setengah dari 65 ditambah 105. Ini sama dengan setengah dari 170 yaitu 85. Kalau yang ini diketahui ininya 108, ini 62, yang ditanyakan ininya berapa? Berarti 108 itu sama dengan setengah 62 ditambah X. Ini sama dengan 2 kali 108, 216, 62 ditambahkan X. X-nya berarti sama dengan 154. Nah, sekarang kita ke pengukuran sudut di mana titik sudutnya itu berada di luar lingkaran. Di sini kita punya 3 kemungkinan ya. Kalau semua sisinya itu merupakan garis potong dari lingkaran. Kalau yang tengah itu salah satu sisinya merupakan garis potong, yang satunya merupakan garis singgung, atau kalau kedua-duanya merupakan garis singgung. Di teorema 12.12 ini ada teorema mengenai sudut yang titik sudutnya itu berada pada luar lingkaran. Di situ ternyata ukuran dari suatu sudut yang terbentuk dari dua garis potong atau garis potong dan garis singgung atau dua-duanya garis singgung yang memotong di luar lingkaran, ukurannya sama dengan setengah dari pengurangan besar busurnya. Jadi M sudut P yang ini ya, itu sama dengan setengahnya dari yang besar, yang sehadap ini ya. Ini X dikurangi sama yang kecil. Ini yang berlawanan. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, karena tadi ada 3 kasus kan ya, berarti harus dibuktikan sendiri-sendiri, tapi pembuktiannya sebenarnya sama saja. Saya beri contoh yang pertama ya, kasus yang pertama kalau dia merupakan garis potong dengan garis potong. Kita buat garis bantunya seperti ini. Ya, ini dinamakan sudut 1, ini dinamakan sudut 2. Yang mau kita carikan sudut P ini besarnya berapa? Di situ sudut 1 merupakan sudut luar dari segitiga
BP ya. Berarti sudut 1 M sudut 1 itu sama dengan M sudut 2 ditambah M sudut yang P. Tuh ya. Berarti M sudut P itu sama dengan M sudut 1 dikurangi M sudut yang 2. M sudut 1 itu merupakan sudut keliling dari busur yang BC. BC tadi yang X ya. Sedangkan yang AD itu yang Y. Ya. Berarti M sudut 1 itu sama dengan setengah dari yang X. Sedangkan sudut 2 itu merupakan sudut keliling dari busur yang AD, sehingga besarnya adalah setengah Y. Di sini kita punya setengah X min Y. Sudah terbukti. Di gambar 12.28 yang A, di sini ada sudut keliling AHB, dia menghadap busur AXB yang ini ya. Nah, kalian tahu bahwa busur AB yang AXB ini merupakan setengah lingkaran. Ya, dan AB ini merupakan diameter dari lingkaran. Sehingga di sini bisa kita simpulkan ini 180 derajat kan ya. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu adalah segitiga siku-siku 90 derajat besarnya. Kalau dia merupakan diameter ya. Kemudian yang di gambar B, di sini ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Busurnya sama-sama AC. Nah, sudut keliling yang seperti ini 1 dan 2 itu besarnya akan sama karena dia menghadap busur yang sama. Kemudian yang gambar C, ini ada sudut keliling yang besarnya sama. 25, yang di sini juga 25. Nah, ini menyebabkan bahwa busur AC itu besarnya akan sama dengan yang DF. Gitu. Sehingga dari gambar tersebut kita punya tadi yang pertama ya, bahwa suatu sudut keliling yang berada pada setengah lingkaran itu merupakan sudut siku-siku. Kemudian yang kedua, kalau sudut keliling ya itu memotong busur yang sama, berarti sudut keliling tersebut kongruen. Yang ketiga, kebalikannya, kalau sudut keliling itu kongruen, maka busurnya itu juga pasti kongruen. Contoh 12.22, pada lingkaran OCD ini sejajar sama AB gini ya. Kemudian tembereng AC dan BD itu bertemu di titik P yang ini. Nah, kemudian buktikan bahwa AP itu kongruen sama BP ya. Buktikan bahwa yang ini kongruen sama yang ini. Berarti maksudnya ini merupakan segitiga sama kaki gitu kan, yang mau dibuktikan seperti itu. Nah, di sini kalian tahu bahwa ini ada garis yang sejajar. Nah, garis yang sejajar ini menyebabkan busur AC itu akan kongruen dengan busur BD. Ini gini. Karena mereka itu kongruen, maka bisa saya tambahkan AC plus CD gini ya, itu akan sama dengan MBD ditambahkan MCD juga. Kedua ruas saya tambahkan CD, boleh kan ya. Nah, AC ditambah CD ini jadinya MACD, yang BD ditambah CD itu jadinya MBDC. Gitu. Nah, kalian tahu bahwa sudut yang A, PAB, sudut PAB itu setengah dari busurnya. Ini kan merupakan sudut keliling. CAB ya, atau PAB itu merupakan sudut keliling dari busur yang ini setengahnya BDC. Ukurannya ya. Sedangkan M dari sudut PBA atau DBA sama saja, itu setengah dari ACD. Gitu. Padahal tadi ACD sama BDC itu kan sama, ini sama dengan ini. Berarti kesimpulannya menggunakan transitif ya, kita bisa menyimpulkan bahwa M sudut PAB itu sama dengan M sudut
PBA. Ternyata yang ini itu sama dengan ini. Pada segitiga, kalau dua sudut pada alasnya itu sama besar, berarti sisi-sisi tegaknya itu sama besar. Berarti ini sama dengan ini, kaki-kakinya itu sama besar gitu. Sudah terbukti.